Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teori agama negara Elizabeth Sackman Hurd yang beranggotakan Mbak Nufi Nurulfianti, Mbak Nazilatul Hikmah, dan saya sendiri Renisa Sefira Azahra. Kemudian ada Mas Riyadi. Langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas biografi Elizabeth Sackman Hurd. Elizabeth Sackman Hurd lahir pada tahun 1970. Dia merupakan seorang ilmuwan politik Amerika. Dia adalah profesor ilmu politik dan studi agama dan memegang kursi mahkota dalam studi Timur Tengah di Universitas Northwestern di Evanston, Illinois. Elizabeth Sackman Hurd membedakan 3 ranah atau bentuk agama. Yang pertama yaitu agama yang diregulasi atau governed religion adalah agama sebagaimana dikonstruksi oleh kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang bisa diterima oleh agama tersebut. Yang kedua yaitu agama yang para sarjana atau expert religion, yaitu memenuhi kebutuhan akan pengetahuan untuk memahami apa itu agama, yang kini berperan makin penting dalam politik. Dan sesungguhnya ia juga mengkonstruksi agama, bahkan bukan sekedar mempelajari dan menjaga jarak darinya. Yang ketiga yaitu agama sehari-hari yang dipraktik oleh kaum beragama, yaitu lived religion. Ia memiliki lebih banyak ragam dan lebih cair karena ia adalah apa yang dilakukan dalam praktik keagamaan sehari-hari oleh para pemeluk agama. Berteori kebangkitan. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar ilmuwan politik memandang agama sebagai hambatan yang tidak bisa dijelaskan di jalan menuju demokrasi sekuler, atau sebagai buktinya perbedaan budaya dan peradaban dalam politik dunia. Gerakan politik berdiri dalam kaitannya dengan Barat, sekuler kekuasaan, dan tatanan internasional sebagai kekacauan partikularistik, irasional, dan berdiri kuno dalam kaitannya dengan universalistik, rasional, dan modern. Dua asumsi normatif sekuler telah terstruktur upaya untuk berteori agama. Pertama, agama harus dihilangkan dari politik demokratis. Inilah laisisme, yang tujuannya di sini adalah untuk membuat file kehidupan publik di mana keyakinan, praktik, dan institusi agama telah hilang signifikansi politik, jatuh di bawah ambang kontestasi politik. Bentuk kedua dari sekularisme adalah keyakinan bahwa Judeo-Christianity membentuk dasar unik dari demokrasi sekuler. Yang saya sebut sekularisme Yahudi Kristen ini mengacu pada keyakinan bahwa agama Kristen atau tradisi Yahudi Kristen fondasi unik dan tak ada bandingannya dari ketertiban umum sekuler dan modern. Tidak seperti laisisme, sekularisme Yahudi Kristen tidak berasumsi atau mempromosikan penurunan atau privatisasi keyakinan agama dan praktek. Meskipun mengasumsikan beberapa perbedaan antara temporal dan religius, untuk sekularis Yahudi Kristen, tatanan politik di Barat adalah didasarkan pada nilai-nilai yang sama yang berakar pada kekristenan Barat. Sekularisme membantu membentuk landasan bersama yang di atasnya Barat tatanan demokrasi bersandar. Nah, oleh karena itu, Barat menampilkan dualisme yang unik antara Tuhan dan kaisar, gereja dan negara yang penting untuk demokrasi berkembang. Kedua bentuk sekularisme ini adalah strategi untuk mengatur hubungan antar agama dan politik. Yang keduanya sekuler dalam hal mempertahankan beberapa bentuk tentang pemisahan gereja dan negara, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Mengacu pada tesis inti dalam sentral dari teori
sekularisasi, diferensiasi fungsional, bidang sekuler dan agama. Laisisme juga mengadopsi dua akibat wajar untuk argumen diferensiasi ini, menganjurkan privatisasi dan dalam beberapa kasus penurunan atau penghapusan agama, keyakinan, dan praktek sama sekali. Nah, argumen saya ini adalah bahwa asumsi tentang agama dan politik mendasari bentuk-bentuk sekularisme yang berbeda. Dan ini membuat sulit untuk menangkap sepenuhnya. Nah, fenomena yang umumnya diidentifikasi sebagai kebangkitan agama untuk para laicis seperti John Rawls dan Karl Marx. Tatanan publik demokratis adalah separasi dalam sesuai dengan perintah liberal terkenal untuk mengambil kebenaran agama dari agenda politik. Nah, tahapan dalam perkembangan pikiran manusia yang telah dibuang oleh sejarah dan manusia ular yang membungkus dirinya di dalamnya untuk mengikuti jejak intelektual para pemikir ini. Modernisasi dan globalisasi, momen irasionalitas yang harus diatasi atau tumbuh di jalan menuju demokrasi sekuler. Sebuah struktural sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian selanjutnya ada kebangkitan Islam di Turki. Saat berdirinya Republik Turki modern pada tahun 1923, Mustafa Kemal mengadaptasi model laisisme Prancis yang melibatkan kontrol negara atas ekspresi dan institusi agama menjadi campuran unik bahasa Turki tradisi, laisis nasionalis, Islam Sunni, dan Eropa yang kemudian dikenal sebagai Kemalisme. Untuk Kemalisme ini didefinisikan sebagai pengelolaan dan penahanan budaya Islam lokal. Reformasi dikodifikasikan dalam Kode Sipil Turki baru yang diberlakukan pada tahun 1926 yang berusaha untuk melegalkan negara mengatur agama. Ini termasuk larangan sufi tarikat atau persaudaraan agama dan penindasan negara atas aktivitas sufi. Ibu kota negara dipindahkan dari Istanbul ke Ankara untuk memutuskan hubungan dengan Bizantium dan masa lalu Ottoman. Itu kekhalifahan dan pengadilan agama dihapuskan pada tahun 1924. Kemudian kalender berubah dari aksara Islam ke Geregian dan Arab diganti dengan aksara Latin alfabet. Lalu bahasa Turki dimurnikan kembali dari semua kata yang berakar dari bahasa Arab. Dan dalam 3 bulan, semua buku, surat kabar, rambu-rambu lalu lintas, kertas sekolah, dan dokumen publik harus ditulis menggunakan huruf baru. Lalu jam disetel ke waktu Eropa, bukan ke waktu Muslim masuk, yang tanggalnya berubah ketika matahari mulai terbenam. Kemudian wanita dilarang memakai pakaian tradisional dan dilarang masuk ke tempat umum di Ankara dengan pakaian tradisional. Lalu di sini juga ada tempat suci orang-orang kudus yang ditutup oleh negara. Nah, biasanya diasumsikan bahwa Kemalisme ini lebih menyukai pemisahan agama yang ketat dan politik. Misalnya, menggambarkan reformasi Kemalis sebagai mencoba untuk membimbing eksodus dari Ottoman Islam menggunakan konsepsi Prancis tentang sekularisme kaku sebagai kompas untuk menentukan arah dari eksodus. Namun, seperti yang diperlihatkan Davidson, situasinya adalah lebih sedikit kompleks sejauh negara Turki yang tidak pernah membuat agama atau Islam adalah materi yang sepenuhnya terpisah. Dengan demikian pribadi.
Agama dari posisi pengaruh sebelumnya merupakan pergeseran dalam Islam kelembagaan dan kedudukan legitimasi, bukan formalitas ya. Penghapusan penuh Islam tidak dibubarkan, itu didirikan secara berbeda. Berbagai cara, berbagai upaya untuk melegitimasi kembali Islam di masyarakat Turki, kehidupan dan renegosiasi penyelesaian Kemalis mulai muncul. Pada tahun 1970 yang pertama partai untuk mengidentifikasikan diri sebagai Islam didirikan, yaitu ada Partai Ketertiban Nasional atau NOP. Setelah kudeta militer tahun 1971, pemerintah menutup NOP. Para pemimpinnya pergi ke pengasingan. Pada tahun 1973, partai dibuka kembali sebagai National Salvation Party atau NSP. Nah, dipimpin oleh Nesmettin Erbakan. Setelah kudeta masuk pada tahun 1980 yang menutup semua partai politik, bekas LASS atau LAS muncul sebagai kesejahteraan partai. Pada bulan Juli tahun 1983, revolusi Iran dan kemarahan korupsi pemerintah menambah momentum untuk program RP di awal 90-an. Pada saat yang sama, politik dan ekonomi yang disponsori negara reformasi lebih menyukai pendekatan akomodatif terhadap aktivisme Islam dan Sufi di sebuah upaya untuk mengkooptasi kaum Islamis dan menekan diri. Setelah referendum 1987 mengizinkan mantan politisi untuk masuk kembali ke politik. Nah, Nesmettin ini mengambil alih kepemimpinan RP dan mengambil sikap tegas melawan Kemalisme, menganjurkan mata uang Islam, Perserikatan Bangsa-Bangsa Islam, Islam NATO, dan versi Islam dari Uni Eropa. Dia mengutuk imperialisme dan Zionisme, secara terbuka mendukung kampanye untuk merebut kembali Yerusalem. Selama tahun 1980 dan 1990, seruan RP menyebar dari pedesaan konstituen untuk kelas menengah ke bawah perkotaan. Nah, pada tahun 1994, RP memenangkan 19% suara dalam pemilihan kota. Dengan keduanya partai terkemuka masing-masing memperoleh sekitar 20%, dengan elektoral partisipasi sebesar 94%. Partai tersebut memenangkan jabatan wali kota di 30 kota utama, termasuk ibu kota bisnis dan budaya, Istanbul, dan ibu kota negara, Ankara. Tidak lama kemudian, pada pemilihan umum 1995, RP menerima 21% pemungutan suara dan Erbakan menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan koalisi dengan Ceiler Sejati Jalan Partai untuk membentuk pemerintahan koalisi agama sekuler pertama dalam 73 tahun sejarah Turki. Nah, tanggapan Kemalis terhadap kebangkitan RP ini adalah menenggelamkan partai di dasar laut. Pada tanggal 28 Februari 1997, Dewan Keamanan Nasional memaksa Erbakan untuk menerima 18 rekomendasi yang menegaskan kembali sifat sekuler dari negara Turki dan menunjuk Islam politik sebagai keamanan nasional teratas perhatian. Militer memberi pengarahan kepada pemerintah, yudisial, dan non-pemerintah organisasi tentang kehadiran ancaman Islam di Turki. Mengalah akan tekanan tersebut, Erbakan mengundurkan diri pada tanggal 18 Juni 1997. Dalam kudeta lunak ini, angkatan bersenjata menikmati dukungan dari Kemalis, termasuk banyak dari mereka militer, layanan sipil, dan inteligensia. Pada Januari 1998, Turki Mahkamah Konstitusi melarang RP
mengeluarkan air bakan dari parlemen, mengadili dia untuk hasutan, melarang dia dari politik selama 5 tahun, dan merebut aset partai. Pengadilan berpendapat bahwa laisisme bukan hanya pemisah antara agama dan politik, tetapi juga pembagian yang diperlakukan antara agama dan masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang berteori kebangkitan Turki. Jadi dari perspektif laisisme ini, kebangkitan Turki itu muncul sebagai bentuk dari kemunduran dari modernisasi dan menuju bentuk-bentuk politik kuno, yang mana tertibnya itu mengancam stabilitas domestik dan juga keamanan internasional. Jadi islamisasi dari perspektif ini seperti yang dijelaskan oleh Guleb, sisa dari keterbelakangan yang pasti akan hilang dengan industrialisasi dan juga urbanisasi. Jadi kebangkitan agama itu harus ditekankan untuk mempertahankan norma dan juga institusi demokrasi. Ideologi laisisme ini mendasari keduanya dalam negeri, dan tanggapan aktor internasional terhadap perkembangan di Turki ini adalah harus waspada terhadap kebangkitan identifikasi politik Islam, karena dugaannya itu ancamannya terhadap demokrasi, yang mana seperti yang telah dikemukakan oleh Kaliskan dan Taskin, tidak ada pihak yang secara umum diterima sebagai Islamis bisa menjadi bagian yang disambut baik dari birokrasi sipil militer yang berkuasa, yang menganut sekularisme militan, neoliberalisme, pemerintahan otoriter, dan juga seorang hawkis kebijakan luar negeri sebagai prinsip utama pemerintahannya. Nah, pengaruh dari laisisme ini adalah juga terbentuk dalam keputusan pada bulan Agustus 2001 oleh Pengadilan Kemanusiaan Eropa (HAK) atau ECHR untuk mendukung penindasan pendirian Turki terhadap partai kesejahteraannya. Yang mana seperti yang telah dikatakan juga dari Gole, yang mana partai religius itu tidak menganjurkan sikap radikal terhadap barat, demokrasi, atau bahkan beberapa aspek sekularisme. Nah, kompleksitas ini itu lolos dari kategorisasi laisisme. Agama dan juga politik sedia untuk peradilan Eropa dan Turki, yang mana berpihak untuk berwenang. Asumsi normatif sekularis Yahudi Kristen ini menyajikan yang serupa akun yang sedikit kurang optimis tentang kebangkitan agama publik di Turki. Yang mana menurut pandangannya itu demokrasi sekuler itu adalah pencapaian barat yang unik dengan akar yang dalam kebudayaan dan juga peradaban baratnya itu tidak dapat sepenuhnya ditiru dalam muslim masyarakat mayoritasnya. Nah, norma sekuler itu bukan hanya membatasi upaya untuk berteori agama kebangkitan, mereka juga menggagalkan beberapa tanggapan politik yang efektif terhadap kebangkitan publik agama dalam pengaturan mayoritas non-Yahudi Kristen seperti Turki, non-laisisme dan mode sekuler non-Yahudi Kristen, pemisahan agama dan juga akomodatif dengan cepat diberhentikan sebagai ancaman terhadap dasar-dasar modern politik. Reaksi terhadap modernisasi dan juga globalisasi, atau bahkan bukti dari benturan peradaban seperti yang dikatakan oleh Euben, yang mana pemikiran pasca pencerahan mendefinisikan bahwasannya politik modern itu dari sudut pandang publik alam yang seharusnya dibiasakan baik dengan tujuan yang tampak jelas kepentingan sosial ekonomi atau cita-cita sekuler, atau keduanya sebaliknya definisi irasionalisme secara historis dan juga kultur terkait dengan otoritas agama, keyakinan, dan juga tradisi. Nah, upaya ini untuk membuat ulang publik ranah dalam hal keharusan agama untuk kembali mendefinisikan batas antara publik untuk menafsirkan kembali kolektif dalam istilah yang ilahi. Mandat tampaknya tidak kurang dari upaya untuk menghancurkan fondasi politik modern itu sendiri. Asumsi sekuler secara efektif ini yaitu untuk menghilangkan legitimatif pendekatan non-barat, agama, dan juga politik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.